sedang diabaikan. Karena tujuan utama Tuhan menjadikan kita adalah menjadi seperti Dia. Kehendak Tuhan, kehendak Bapa utama siapa? Yesus Kristus. Dulu kehendak Tuhan itu abstrak, tidak jelas. Apa sih kehendak Tuhan? Tetapi secara khusus Tuhan nyatakan, manusia yang dikehendaki oleh Bapa di surga adalah seperti anaknya, Yesus Kristus. Mau taat? Taat seperti Kristus. Mau setia? Setia seperti Kristus. Mau mencintai? Mencintai seperti Kristus. Mau mengampuni? Mengampuni seperti Yesus. Bayangin aja ya, Yudas, orang yang dia pilih, yang dia tahu pada akhirnya, kalau saya tahu misalnya sini, yang ulang tahun sini siapa ya? Siapa yang kemarin? Wawan. Kalau saya tahu Wawan mengkhianati saya, dari awal saya tidak akan pilih dia, betul? Tapi Tuhan tahu siapa yang mengkhianati dia, tetapi dia tetap pilih dan dia dikasih kesempatan. Dan apa? Dikasih kepercayaan. Orang yang dikasih kepercayaan untuk memegang uang itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Tetapi Yudas mengkhianati dan dia menjual Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, apa? Selesai. Oh, itu dahsyat. Jadi hari-hari ini firman Tuhan ini adalah yang utama. Saya ingat sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ini dulu waktu kecil tinggal di kampung, suka pelihara anjing sama babi. Nah, ada babi kesayangan saya. Iya, babi itu pintar ya, pintar. Bahkan kadang lebih pintar dari anjing. Kalau nggak percaya Google. Waktu makan dia datang. Saya habis kasih mandi, kadang maaf ya tidur dengan saya. Ini direkamnya. Saya kasih buka pintu, tidurlah di ruang tamu. Kami berdua dengan babi yang besar perutnya dan semua. Habis kasih mandi, saya harus kunci dia dalam kamar, di dalam rumah. Karena apa? Kalau nggak dikunci, di belakang rumah itu ada air, ada apa, becek ya. Nah, itu hobinya itu ke becek. Iya, iya. Kesukaannya itu ke apa ya? Main lumpur. Udah bersih, udah kita lihat, wah ini babi ini cantik sekali. Walaupun cantik ya tetap babi maksudnya. Cakep sekali babi ini. Tapi tetap dia masuk ke lumpur. Saya harus jaga. Cuma sayangnya setiap kali Desember pasti babi saya hilang. Bukan hilang, mama saya potong. Karena apa? Mama saya kerjanya masak, bukan jualan masakan. Nah, saya juga suka bantu. Kadang jualan es. Tahu jualan es yang di termos? Ya, orang Sulawesi tahu termos jualan es. Ya, saya kepengen bantu mama saya. Kami dulu dari punya apa-apa menjadi tidak punya apa-apa itu berat ya. Dari punya segalanya tiba-tiba menjadi tidak punya apa-apa itu berat. Tapi mama saya mengajar kami untuk mencintai. Bahkan orang yang ambil rumah kami, orang yang ambil kebun kami besar, orang yang ada cengkehnya, ada coklatnya. Tapi mama saya bilang seperti ini, jangan pernah ambil kembali. Padahal mama saya kirim uang untuk tolong beliin rumahnya jadi, coklatnya sudah ada. Pas giliran kami bangkrut, kami pulang ke kampung, dan apa yang terjadi? Waktu kami mau ambil, dia bilang, no, ini dibeli atas nama kami. Kami harus tinggal di pinggiran rumah orang-orang kampung. Tapi mama saya bilang, tidak apa-apa, yang penting bisa makan dan minum, tetap melayani Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, waktu terakhir saya ke sana 2018, orang yang ambil rumah itu datang sujud-sujud. Saya bilang gak perlu sujud, kami sudah janji sama mama kami tidak akan pernah simpan sesuatu dalam hati, kami melepaskan pengampunan. Dan puji Tuhan, anak-anaknya mama saya yang sekolahin. Bayangin aja, sakitnya itu gak ketulung ya. Kita udah sekolahin, kasih rumah, kasih kebun, lalu kita ditendang. Tapi gak apa-apa, Tuhan itu adil, tepat pada waktunya. Amin. Dan kami menikmati kasih setia Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, masuk agama lain. Saya ke sana, saya tarik-tarik dia. Apa ini? Apa ini pakai ini? Padahal dia termasuk salah satu orang terpandang di daerahnya. Apa ini? Mama sudah setengah mati sekolahin, pakai apa ini? Apa ini? Dia udah pindah agama lain. Saya nangis, saya bilang, untuk apa memiliki semuanya tapi kehilangan surga? Sadis, terlalu sakit ya, terlalu
kecil lah, seperti itu. Apalagi umur kita cuma 70-80 tahun. Ya betul ya. Di sana ada yang 45, ada yang 50 tahun ke atas. Ada, ini udah pegang boarding pass itu. Belum tentu ya. Iya, ada yang 70, ya itu udah waiting room. Nggak bercanda. Kemarin teman meninggal ya, umur belasan tahun. Tidak ada yang pasti, tapi yang pasti adalah firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang asumsi. Nah, firman Tuhan ini saya sudah buat beberapa tahun lalu. Lalu saya tadi sudah susun berdoa. Wah, apa ya saya harus sampaikan? Berdoa pas lewat mobil mewah itu. Di BCS ada mobil mewah itu. Itu mobil egois semua itu. Cuma 2 pintu. Harganya saya dengan anak saya iseng masuk ke dalam. Tanya, karena kami pakai baju rapi, dilayani. Oh ya Pak, ini harganya 2M. Oh yang merah ini harganya 3M. Wah, murah ya. Kalau di Jakarta 8M. Iya Pak, di sini nggak ada bayar pajak. Padahal bagi saya itu mahal sekali. Iya, mahal sekali. Pas saya lewat, lalu tiba-tiba muncul kata asumsi. Lalu saya buka file saya dan ternyata saya masih simpan filenya. Ini saya ajarin di salah satu gereja di Singapura tentang asumsi. Asumsi ini benar-benar bahaya. Sekali lagi, saya dulu waktu SMA, karena luka yang sering saya lihat, itu saya suka berasumsi, sehingga saya berusaha untuk menyenangkan semua orang, bahkan sampai saya sendiri terluka. Ketika seseorang berubah baik kepada saya berpikir, saya buat salah dengan dia. Waktu saya berbuat salah, lihat dia kayaknya tidak rutin lagi kasih sesuatu sama saya sudah mulai bilang, mungkin saya buat sesuatu atau mengatakan sesuatu, atau waktu pimpin pujian, waktu menyampaikan firman Tuhan, saya melakukan sesuatu. Itu waktu saya SMA. Kelihatannya saya melayani, tetapi saya masih hidup dalam hidup yang punya asumsi yang tinggi, sehingga saya berusaha untuk menyenangkan semua orang. Waktu seseorang berusaha untuk menyenangkan semua orang, maka dia melukai nilai-nilai kebenaran. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Amin. Kita tidak bisa say yes to semua orang. Tapi yang satu yang kita harus tahu, bahwa hanya Tuhan saja yang boleh kita katakan yes untuk segalanya. Amin. Jadi saya berusaha untuk menyenangkan, dan akhirnya saya terluka. Dan terluka saya tutupi dengan melayani hebat di atas mimbar. Saya ke sekolah-sekolah melayani, tetapi di dalam saya seperti tengkorak kering yang tidak punya nilai. Saya ketakutan, nanti posisi saya diambil gimana, nanti dia tidak perhatiin saya lagi gimana, nanti Pak Gembala saya tidak percayakan saya lagi gimana. Saya mulai berasumsi, dan itu merusak hidup saya. Dan suatu saat saya dapat kebenaran ini, dan apa yang terjadi itu yang mengubah hidup saya. Bahkan saya berani mengatakan pada worship leader yang ada di mimbar, tapi lewat secara pribadi. Saya bilang, dia kalau pimpin pujian itu hebat, itu kayak hadirat Tuhan hebat. Bahkan orang tumbang, tapi waktu saya berdoa, Tuhan bilang, dia punya simpanan. Wah, kaget saya. Dan sudah punya anak. Wah, kaget, lebih kaget. Lalu saya sampaikan kepada pendoa, ya kadang pendoa juga bocor mulut ya. Saya sampaikan, dan dia bilang, dia lapor, dia bilang, Ferdi, kamu kurang ajar ya, kamu ambil posisi saya. Saya bilang, enggak, Tuhan sampaikan, kamu punya istri simpanan, dia belum nikah ya, kamu punya simpanan dan punya anak, dan benar. 1 bulan berikutnya dia mengundurkan diri, dan benar, anaknya udah umur 2 tahun. Bayangin aja, dia bisa simpan di atas mimbar dengan bakat yang luar biasa. Sejak itu Tuhan kasih karunia untuk bisa lihat orang. Tapi waktu tahu pribadi orang, justru kadang kita melukai diri sendiri, takut untuk menyampaikannya. Betul? Karena waktu kita tidak menyampaikan kebenaran kepada seseorang, dan tuntutannya itu kepada diri kita. Yeskiel berkata, kalau kamu tahu dia salah lalu kamu tidak sampaikan, tidak ada usaha untuk menyampaikan, untuk menegur, maka darahnya akan ditanggung kepada kita. Dan hari saya berdoa, Tuhan, saya gak mau karunia ini, biarkan saya melayani Tuhan. Saya mau terus lebih dahsyat lagi dalam pujian, penyembahan, dan firman. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Tapi kadang ada sesuatu, Tuhan bilang, dia ini kayak gini. Tapi tidak mempermalukan. Kalau ada pendeta yang mempermalukan dari atas mimbar, itu bukan pendeta, pendekar. Ya.
Itu pendekar 212. Ya, Wiro Sableng, nggak bercanda. Jadi itu pendekar, karena Tuhan tidak mempermalukan orang, kecuali dia layak untuk dipermalukan. Seperti siapa? Ahli Taurat dan ahli Yahudi. Ahli Taurat dan Imam Farisi. Karena mereka sudah terbiasa untuk mempermalukan dia, mempermalukan diri. Yang selanjutnya, oke, mudah-mudahan bekerja. Kita lihat di mana Abram, waktu namanya Abram, dia suka berasumsi. Di sini dikatakan Kejadian 12 ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Abraham belum masuk ke tanah ke tanah Mesir, dia udah berasumsi, kamu ini kan cantik, kamu ini kan luar biasa, kalau kita masuk, saya dibunuh, kamu diambil. Padahal belum masuk, sudah asumsi lagi. Selanjutnya ini bukan cuma sekali. Oke. Waktu namanya juga sudah dirubah jadi Abraham. Abraham itu artinya bapak satu bangsa. Kalau Abraham itu bapak segala bangsa. Kejadian 20 ayat 11. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi diulang lagi. Asumsi yang tidak diselesaikan merusak diri sendiri, bahkan merusak sekeliling dan komunikasi dengan orang lain, bahkan bisa mengorbankan orang yang dia kasihi. Oh, jangan-jangan pacar saya kok belum nelpon hari ini, jangan-jangan ada yang kunjungi, ya. Gideon senyum-senyum. Jangan-jangan dia tidak pernah sapa sama saya seperti ini, kok tiba-tiba dia sapa, ada maunya. Kita sudah berasumsi, belum tahu kebenarannya. Selanjutnya, murid Yesus juga berasumsi di Matius 16 ayat 15 sampai 12, kita baca sama-sama. Pada waktu murid-murid Yesus, apa yang mereka lagi pertengkarkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai, di sini katakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Di sini bahasanya lebih sederhana. Di sini katakan, hai orang-orang yang kurang ajar sebenarnya. Kamu sudah lihat mujizat besar, kamu sudah melihat perkara yang besar, tapi kamu membandingkan ragi orang Yahudi dengan tidak membawa makanan. Itu kurang ajar namanya, maaf ya. Lalu belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bangku roti kamu kumpulkan kemudian, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itulah baru mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Murid-murid yang sudah bersama Yesus, sudah lihat mujizat, baru lihat mujizat, tapi sudah berasumsi. Kadang kita sudah ditolong hari ini sama Tuhan, sudah melihat kemuliaan Tuhan hari ini, tapi waktu ada kejadian selanjutnya, sepertinya Tuhan tidak tolong kita. Kita mulai berasumsi, oh mungkin kita meragukan Tuhan. Orang yang berasumsi adalah orang yang tidak percaya, bahkan dia meragukan pekerjaan Tuhan. Nah, itu dulu ada sama saya. Selanjutnya, asumsi adalah berpikir seolah kenyataan, tetapi tanpa bukti. Banyak orang kepahitan karena berasumsi. Oh, jangan-jangan kalau saya ketemu dengan Gideon, oh nanti si Aris berkata, oh itu dibicarakan saya. Oh, waktu saya ketemu Jai, lalu pemain musik kita yang hebat ini berkata, oh dia bicarakan saya ini. Di sini katakan asumsi adalah berpikir seolah kenyataan, tetapi tanpa bukti. Banyak orang menjadi luka, banyak orang hancur hidupnya gara-gara asumsi. Saul contohnya. Saul itu dipilih dan dia tidak langsung diangkat raja. Alkitab berkata bahwa dia tidak ada proses langsung jadi angkat raja. Tidak, dia dipilih, diproses. Di situ dikatakan di
1 Samuel berkata Yesus, lalu Samuel datang mengurapi Saul menjadi raja. Nah, kata raja itu bukan raja, itu neger, artinya panglima perang. Setelah dipilih jadi panglima perang, lalu dia melakukan banyak perkara, dia mengalahkan bangsa-bangsa lain. Lalu setelah lihat proses yang terjadi, lalu Samuel berkata sudah waktunya dia diangkat. Lalu dia datang kembali, lalu diambil minyak, lalu dia urapi, lalu dikata di situ, baru dikatakan bahasa Ibraninya, baru itu artinya raja, memerintah secara politik. Kalau raja pertama itu hanya panglima perang, pembebas saja, tetapi di ayat selanjutnya raja itu adalah secara politik dan secara teritori, dia menguasai segalanya. Tetapi Saul berasumsi bahwa Daud akan mengambil tahtanya, dan apa yang terjadi? Dia jadi orang gila. Hanya orang gila yang membunuh para imam, hanya orang gila yang membunuh bawahannya sendiri, hanya orang gila yang menghancurkan hidupnya karena takut kekuasaannya diambil gara-gara satu asumsi. Berpikir benar, padahal Daud tidak ada niat. Daud tidak ada niat untuk menjadi raja, tapi asumsi yang dia simpan dalam hidupnya menghancurkan hidupnya. Bahkan haram bagi Tuhan mati bunuh diri. Tetapi Saul mati bunuh diri, minta dibunuh sama pegawainya. Dia kaget, ada Alkitab berkata tiba-tiba dia bangun, dia kaget. Oh, dia jadi gila. Lalu Daud nyanyi. Itu orang gila itu, dengan musik. Pertama dia bisa kendalikan, oke. Tapi waktu ada ayat selanjutnya, Daud lagi main musik, dia tombak Daud. Padahal awal waktu Daud main musik, setannya lari. Tapi waktu Daud sudah main musik, di ayat selanjutnya dia tombak Daud. Untuk Daud hebat menghindar. Itu sakit jiwa gara-gara satu asumsi. Asumsi adalah berpikir soal kenyataan tetapi tanpa bukti. Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Wah, jangan-jangan kalau saya ke gereja nanti gini, nanti Pak Ferdi kalau nggak salaman sama saya, atau Pak Alex nggak salaman, nanti saya gimana ya? Oh, kok hari ini si Gideon nggak say hi sama saya gitu misalnya. Atau Bang Cai nggak say hi sama saya, mungkin dia sakit hati sama saya. Atau Dina nggak salaman sama saya, mungkin Kak Ferdi marah-marah kayak sama saya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Selanjutnya, asumsi dibangun terbentuk dari apa? Dari data masa lalu yang tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Jadi asumsi kita itu sebenarnya sudah terbangun dengan hal-hal yang kita lihat ke sekeliling kita, ketakutan-ketakutan yang di sekeliling kita, hal-hal yang membuat kita terganggu kenyamanan kita, terganggu rutinitas kita, terganggu apa yang kita bentuk selama ini. Waktu itu terganggu, itu tersimpan. Lalu tanpa sadar itu akan mewujud nyata dalam tindakan kita. Tidak ada orang gila bilang saya gila. Ada sini orang gila bilang saya gila? Di Alkitab ada Daud jadi gila, pura-pura gila. Orang gila benar jadi waras, tetapi orang waras pura-pura gila. Saul orang gila, Daud gak gila, dia pura-pura gila untuk menyelamatkan diri. Di sini alam bawah sadar kita, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah pikirkan itu. Itu yang kita bangun setiap hari. Makanya firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita. Tanpa firman Tuhan secara intens, secara rutin kita baca lalu merenungkannya, maka pikiran kita, alam bawah sadar kita akan diisi oleh peristiwa masa lalu sampai satu titik kita tidak bisa melupakannya. Bahkan waktu kita mungkin tidak bisa melupakannya, tapi waktu kita ingat lagi kejadian itu, maka itu akan menggores jiwa kita dan kita sakit hati. Karena apa? Disimpan di bawah alam sadar. Selanjutnya, alam bawah sadar kita harus dipenuhi oleh apa? Iman, lalu apa? Kasih
dan pengharapan, demikianlah tinggal 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kemarin ada ibu-ibu bertanya, 2 atau anaknya 3, atau dia sakit hati sekali sama teman bisnisnya, sampai dia bilang, lihat mukanya aja muak. Gila ya. Lihat mukanya, lihat muak. Lalu saya bilang sama ibu, sedalam sebenarnya secara psikologi, sedalam ibu membenci dia, demikian juga sedalam ibu mengasihi dia. Ulang-ulang ya. Sedalam kita membenci seseorang, sedalam itu juga kita mencintai dia. Saya melukai Gideon tidak terlalu sakit, ya, betul, karena kita jauh. Tapi coba pacarnya yang lukai, atau nanti jadi istrinya sakit. Karena apa? Luka yang dibentuk itu karena apa? Cinta yang dibangun tanpa fondasi yang benar, sehingga sedalam kita membenci seseorang, sedalam itu juga kita mencintai. Waktu itu terganggu, cinta kita akan berubah bentuk jadi benci. Jadi sini kalau ada yang benci orang, atau siapa sini, atau saya, itu kita mengasihi dia sebenarnya. Cuma waktu kita ingat, mungkin kita masih mungkin kita masih berdarah ya waktu ingat, tapi rasa sakitnya sudah hilang. Tapi kalau masih ada, asumsi kita masih tinggi. Untuk itu isi dengan iman, kasih, dan pengharapan. Saya cepat saja. Tempat kekhawatiran dan ketakutan terbesar ada di dalam imajinasi kita. Jangan-jangan nanti saya putus kontrak 1 tahun, tahun berikutnya saya gimana ya makannya? Saya punya cicilan ini, punya orang tua harus ini, gimana ya? Yang kita isi itu terus. Karena imajinasi kita itu luar biasa. Kemarin saya tiap hari saya ke Imperium, lihat ruko Pak, iman ya. Ada 5-4 ruko di situ saya lihat. Saya berpikir, kalau saja waktu itu saya setuju jual saham tahun 2011. Saya udah di menara Bank Mandiri lantai 30, saya lupa lantai 26 apa 36. Sudah mau tanda tangan kontrak 1 M. Tahun itu lumayan, umur 20-an pegang 1 M waktu itu lumayan, 20 ya, umur 20 berapa, 22. Saya udah mau tanda tangan, tapi Tuhan dalam hati, kamu dipanggil untuk melayani. Saya putuskan, saya tinggalkan. Lalu saya bilang, kalau saya dari awal tahu YouTuber itu dibayar, saya jadi YouTuber. Kalau lihat file-file saya suka syuting di Facebook, saya suka lihat di Botanical Garden di Malaysia, di mana saya pergi saya syuting. Kalau saya tahu saya bisa jadi YouTuber ya waktu itu ya. Kalah Halilintar, kalah Rans TV, kalah Gideon. Dukungnya tinggal 150 lagi ya, genap 1000 baru bisa ada iklan di dalam. Jadi orang kaya dia. Iya. Saya berpikir bahwa nanti kalau saya jadi bisnismen atau saya punya usaha, saya baru bisa membangun yang besar. Tapi waktu saya duduk diam, Tuhan tegur, yang di dalam Tuhan juga bisa. Katakan amin. Hanya tinggal tekun atau tidak. Tekun gak kita berdoa dan melakukan firman Tuhan? Saya percaya niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi di dalam Tuhan. Waktu saya merenung, Tuhan bilang, taruh Tuhan dalam hati berkata begini, kamu bisa di dalam Tuhan. Karena kita layani bukan bos yang biasa, tapi bosnya BCA. Pak Ferdi dekat ya sama BCA. Oh dekat sekali, saya bilang. Kenal tiap malam ketemu, oh hebat ya Pak, boleh saya ajukan proposal. Oh beda Pak, BCA saya dengan BCA sana beda. Saya Bank Sentral Allah. Kalau dia Bank Sentral Asia, cuma Asia. Saya segala-galanya. Ini bercanda sama teman saya. Jadi tempat kekhawatiran dan ketakutan terbesar ada di dalam imajinasi kita. Kita berpikir, apa masa depan anak-anak saya? Kalau saya cuma seperti ini, seperti kita sudah hati kita. Di sini katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, diligent dengan rajin, dikontrol dengan rutin, ya, dirutin. Oh ya, hati saya mulai melenceng. Karena disitulah terpancar apa? Kehidupan. Waktu hati kita sudah luka, akan sulit kita melihat kebenaran Tuhan. Akan sulit melihat kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena apa? Kita tidak pernah cek. Teman saya itu tiap bulan cek darah, kolesterol. Saya bilang, kalau saya tiap bulan cek darah, habis uang saya.
Dia ceknya di luar lagi. Habis. Saya bilang saya cek di dalam Tuhan saja. Iya. Yang penting jangan simpan kebencian, jangan marah-marah, lalu hidup tenang, isi firman Tuhan. Maka darah tinggi kita, sekalipun darah tinggi kita tinggi, itu nggak stroke. Ini pengalaman saya tekanan darah saya 200 2 tahun lalu. Kaget saya, waduh kok 200? Kan normalnya 120 ya, 120 atau 130 lah. Oh, terakhir saya dengan Pak Alex pergi ke Tanjung Balai 180. Wah, tinggi juga. Tapi ditanya, Pak, suka sakit kepala enggak? Suka pusing enggak? Kok bisa ya, Pak? Saya ingat, tiap malam saya muji Tuhan. Amin. Tapi setelah saya tahu 180, ya saya makan yang sehat-sehat. Jangan babi, pagi babi, malam babi, besok babi lagi. Ya kita mati kayak babi ya. Iya, jadi selanjutnya, alam bawah sadar kita mampu menangkap pernyataan Roh Kudus. Kalau hati kita luka, akan terlalu sulit untuk mengenal firman Tuhan. Di sini sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Amin. Ini yang terakhir, 3 cara mengubah asumsi menjadi iman. Selanjutnya, 1, menguji asumsi dengan kebenaran firman Tuhan. Pernah nggak kita asumsi, oh ini kok Gilbert nggak pernah datang ke rumah lagi? Ya, apakah dia marah? Atau Gideon kok nggak pernah ke rumah dulu rajin? Kenapa ya? Atau ada saya salah ngomong? Atau ada yang kasih tahu Pak Ferdi itu gini gana? Gimana? Tapi kita uji dengan firman Tuhan. Nah, di sini katakan, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Selanjutnya, yang kedua, lakukan kebenaran, jangan pasti, mulailah melangkah dengan iman. Saya ingat, kok saya nggak pernah, bukan asumsi malah yang terjadi, saya benar-benar terjadi. Orang ini dia pemimpin dan suka membicarakan, dan dia berkata saya di blacklist di seluruh Indonesia. Kaget. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bantu pelayanannya sampai dia suatu saat dia di blacklist, dapat video, dapat ini, dia di blacklist. Ada pertemuan ini, saya dikirim filenya, orang tanya, benar nggak ini mau di melakukan ini? Saya cuma bilang, dia pemimpin saya saja di dalam rumah sini tidak pernah membicarakan dia, apalagi kamu yang di luar, apa urusan? Marah dia, sampai hari ini gak kontak saya. Padahal pendeta besar di Malaysia. Kemarin ketemu saya, cuma saya, apa kabar? Dia tanya lagi, gini-gini, dia bilang, saya aja dalam rumah tangga sendiri, gereja sendiri, saya tidak pernah bicarakan dia, apalagi kamu cari tahu. Kalau mau cari tahu sendiri. Walaupun saya tahu, walaupun saya tahu kejadian sebenarnya, tapi saya bawa dia untuk bangkit lagi. Saya buat dia bangkit lagi. Kalau kita sakit, lalu orang yang menyakiti kita bangkrut, kita senang, betul? Orang yang membuat kita susah, kita senang, dia jatuh, betul? Tapi waktu kita mengisi hati kita dengan kebenaran, tidak ada ketegaan dalam diri kita. Saya bantu, bahkan nanti coba tanya istri saya, 2 tahun saya sembunyikan kepada istri saya. Setelah saya lihat dia bangkit, dan cabangnya ada di Asia, cabangnya ada di Eropa, lalu saya bilang, dia yang bilang kita di blacklist, tapi sekarang dia luar biasa. Amin. Karena apa? Isinya adalah melangkah. Yakinkan dirimu untuk melakukan kebenaran. Mulai melangkah dengan iman. Jangan sampai asumsi menguasai hidup kita. Habis. Dan bahwa Galatia 3:11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jelas, orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan karena iman. Ini sepertinya bertolak belakang. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, tidak ada. Artinya bahwa kita beriman kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Amin. Dia menghidup dalam kebenaran, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkualitas, hidup seperti Kristus. Selanjutnya yang terakhir, konfirmasi dengan para pemimpin rohani. Kemarin saya dengan Pak Alex Zoom ya, musiknya
Asik. Ya, saya Zoom, lalu ada seorang hamba Tuhan curhat. Dia bilang capek. Saya sedih. Kenapa namanya saya nggak masukin ke salah satu orang yang rutin diberkati dari teman di Singapura. Malah saya pikirkan orang-orang yang dari kampung sana, hamba-hamba Tuhan. Tapi ada orang-orang yang di sekitar kita, kok saya nggak masukin namanya. Dia bilang, Pak, saya sudah capek nih Pak. Kayaknya Tuhan jauh. Itu hamba Tuhan loh. Saya sedih lah, Tuhan tolong. Kemarin saya berusaha untuk telepon teman saya, WhatsApp, tolong ini, ada teman mau buka ternak lele yang besar, tolong sediakan dana sekian. Dia belum jawab sampai sekarang. Tiba-tiba temannya yang satu telepon, Bang Ferdi, apa kabar? Oh, puji Tuhan baik. Tolong sampaikan ke sister ini, saya hubungi dia, tolong hubungi balik. Kayak bos aja. Tolong hubungi, penting sekali karena dia janji, jadi kita ingatkan. Saya memberanikan diri untuk mengingatkan janji, padahal saya nggak mau mengingat, tapi saya berani karena dia, karena orang ini, orang hamba Tuhan saja. Tapi puji Tuhan kita punya komunitas, amin. Nah teman-teman, hari Kamis itu ikut Zoom dengan kami, ya, yang kerja, yang apa. Di situ ada penguatan, di situ ada kekuatan, itu ada kemampuan yang luar biasa. Dan saya tanya kabarnya, dan puji Tuhan sudah oke semua, dan puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Konfirmasi dengan para pemimpin, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau ada apa? Penasehat. Tapi jangan juga curhat ke sini, curhat ke sana, curhat ke sini, curhat ke sana. Nanti kucing pun tahu rahasia kita. Ya. Tapi coba datang kepada pemimpin rohani yang dapat dipercaya. Pemimpin rohani bukan jadi kompor, ya. Bukan jadi kompor. Oh iya benar ya, dia kayak gitu. Iya, saya sudah bilang kemarin kayak gitu. Oh iya, memang dia kayak gitu. Oh iya dia. Dulu saya seperti itu. Tapi waktu saya diajar untuk jadi pemimpin yang baik, konfirmasi dengan para pemimpin rohani. No mentor, no monitor. Hidup kita lihat. Dan ini adalah prefrontal cortex. Ini sebenarnya ada catatan kecilnya. Ini orang kalau sudah 5 proses, lalu analisa semua informasi, lalu dia pelajari. Seharusnya kita juga kayak gitu, ya. Lalu kadang kita langsung loncat, baru analisis, langsung loncat decision. baru belajar, langsung lompat choose, ya. Kita analisis dulu, kita belajar, lalu kita evaluasi. Keputusan saya benar atau tidak. Lalu kita memilih. Oh ternyata yang A salah, saya pilih yang B. Lalu kita buat keputusan. Choose dengan keputusan, decision itu berbeda. Choose itu masih pasif. Tadi waktu decision itu aktif. Artinya semua yang kita rancangkan, kita pegang, kita taruh, dan kita bergerak lewat decision kita. Terakhir, keputusan yang kita buat adalah bukti bahwa kita masih dikuasai asumsi atau tidak. Anda mau hidup di asumsi, maka siap-siap seperti ini. Dan kalau sebuah asumsi sudah menjadi sebuah kebenaran, maka hal itu akan merusak seseorang. Karena bisa mengakibatkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, kontrol yang berlebihan, dan kesombongan tanpa dasar. Dan ini sangat merusak hidup, pekerjaan, pelayanan, sosial, hubungan, dan masa depan orang tersebut. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau sebuah asumsi sudah menjadi seolah kebenaran, maka hal itu akan merusak seseorang karena bisa mengakibatkan kekhawatiran, ketakutan, kontrol yang berlebihan, dan sombong tanpa dasar. Dan ini sangat merusak hidup, pekerjaan, pelayanan, sosial, hubungan, dan masa depan orang tersebut. Saya pernah melayani seorang bapak. Dia lahir di keluarga yang kaya raya, sangat kaya, dan dia takut kepada adik dan sisternya. Dia asumsi bahwa nanti kalau saya sakit, kalau saya buat kesalahan sedikit, maka yang bagian saya akan diserahkan ke dia. Dan apa yang terjadi? Dia mati muda.
Walaupun saya sudah layani Pak, jangan asumsi, belum tentu. Padahal keluarganya sayang, adik-adiknya sayang kepada dia, sisternya sayang kepada dia, dan pada titik tertentu dia mati muda. Ada sini mau mati muda? Gak ada, amin. Stop asumsi. Isi hati kita dengan kebenaran. Untuk mengeluarkan asumsi dalam hidup kita, itu perlu bayar harga. Kadang air mata, kadang kita kehilangan kenyamanan, meminta maaf kepada orang yang kita tahu dia salah itu berat. Bahkan mendukung orang yang mengata-ngatai kita itu berat secara manusia. Tapi kalau kita melakukan seperti dari awal, firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, itu menjadi gampang. Karena apa? Isi di dalamnya firman Tuhan, digoncang-goncang gimana pun keluar firman Tuhan. Kalau isinya sakit hati, isinya kemarahan, tampilannya luar biasa, pas digoncang, yang keluar apa? Sakit hati dan apa? Kemarahan. Ayo kita bangkit hari-hari ini, bukan lagi waktunya kita menyimpan asumsi. Amin. Saya sudah berdoa untuk hal ini. Tuhan, ini juga buat saya. Kadang saya jumsi, saya baca firman Tuhan, saya isi pikiranku pikiran Kristus. Saya mulai jalan, pikiranku pikiran Kristus. Saya percaya suatu saat bahkan Yudas sekalipun di gereja saya akan berkati. Saya bilang sama istri, oh orang ini mungkin dia tidak bantu kita, oh mungkin dia ini mengata-ngatai kita. Catat tanggal ini, saya bilang, tanya istri, catat, saya akan belikan sesuatu yang besar buat dia. Bahkan sampai saya bilang, sekalipun Yudas, saya akan berkati. Itu bikin hati kita plong, katakan amin. Hati kita bebas, hati kita free untuk berkata-kata kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Kemarin kami butuhkan 40 juta untuk bayar sekolah, masuk sekolah mahal ya. Sekolah kan aduh kacau ya, mahal sekali, bayar sesuatu. Dan puji Tuhan, setengah lebih Tuhan cukupi, amin. Tidak pernah saya bilang tolong saya, tolong saya, tolong saya, tidak. Saya cuma datang karena hati kita sudah free. Saya bilang, Tuhan, Cici mau masuk sekolah SD, temannya itu punya ini. Temannya itu punya ini dedinya itu punya dompet aja Tuhan. Tapi saya temannya yang punya BCA Tuhan. Bang saya berharap dan Tuhan cukupkan, amin. Yuk kita bangkit berdiri.